Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka Allah ala ni'mati taufiq wa nas'aluka Allah ila aqwami tariq wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita mendoakan ibu bapak kita, apa masih sehat atau sudah menghadap kepada Allah. Dan kita mendoakan seluruh muslimin wal muslimat dengan membaca Al-Fatihah. Ila walidayya wali walidaykum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين. Tema pada kuliah subuh ini diberi judul pandangan tasawuf terhadap puasa. Jamaah yang kami hormati, di dalam kitab Iqadul Himam fi Syarhil Hikam halaman 10, Ahlul Fan ala salasati aqsamin, golongan ahli tasawuf membagi menjadi 3, yaitu amali syariah wa amali tariqah wa amali haqiqah, au takulu amal Islam wa amal iman wa al ihsan. Kesimpulannya bahwa ahli tasawuf membagi 3 hal. Pertama adalah Islam, kedua iman, ketiga ihsan. Islam ialah berdasarkan akal, ilmunya fikih, tujuannya untuk ibadah kepada Allah. Ini dinamakan ad-dhahir. Dhahir yaitu islahud dhawahir, untuk islah, untuk memperbaiki dhahir, penampakan yang lahir, memperbaiki casing, kata anak muda, casing yang nampak, yaitu bagaimana bi'ijtinabin nawahi wa imtisalil awamir, melaksanakan
apa yang diperintah-perintah oleh Allah dan Rasul, dan menjauhi larangan-larangan Allah dan Rasul. Ini Islam. Hanya penampakan sekian nampak. Akal dipergunakan. Dasarnya fikih, hukum-hukum Islam. Ini dinamakan ibadah. Kedua, ketika ini sudah masuk ke dalam batiniyah. Lah inilah yang ke dalam ini, yang iman, yang ihsan ini diurus oleh tasawuf. Yang kedua tadi adalah iman. Alatnya qalbu, hati alatnya. Ilmunya adalah tauhid. Tujuannya berjalan menuju Allah. Kalau tadi pertama tujuannya nyembah dumateng Allah. Karena itu dinamakan ibadah. Kalau iman tujuannya adalah berjalan, masih berjalan menuju Allah. Dinamakan ubudiyah. Ini iman. Iman alatnya qalbu, kitabnya tauhid, tujuannya berjalan menuju Allah. Dinamakan ubudiyah. Jadi yang digarap qalbu, hati. Mengapa dinamakan qalbu? Innama sumiya qalbu likasrati taqallub. Sepotong daging di dalam ini dinamakan qalbu karena banyak taqallub, banyak berubah. Semenit menunduk ke Allah, 5 menit kemudian sudah melanggar. Demikianlah apa qalbu, selalu berbolak-balik ini. Karena hati qalbu ini berbolak-balik perlu diikat, ikat dengan syariat, diikat dengan Islam. Lah ini namanya ubudiyah. Ini sudah masuk ke dalam urusan, ke dalam, sudah masuk ke onderdil. Kalau tadi Islam adalah casing, potongan penampakan luar. Kalau sudah iman, ini sudah mengarah ke dalam. Ketiga adalah ihsan. 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 Ihsan alatnya ruh. Ihsan, beribadahlah engkau kepada Allah ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat Allah. Ka'annaka, koyok-koyok sak temene sira, taro ningali sira hu ing Allah. Kalau tidak dapat, nggak bisa mencapai itu, maka kita harus menyadari bahwa Allah itu selalu mendeteksi, selalu meneropong, melihat gerak luar dan gerak dalam. Ini namanya ihsan. Kitabnya tasawuf. Tasawuf. Apa tasawuf? Nggak mungkin saya membicarakan definisi-definisi tasawuf, banyak sekali dan waktu singkat sekali. Cuma arah tasawuf qalbu, arah tasawuf jiwa, arah tasawuf ruh.
Allah berfirman, alastu birabbikum? Apakah ono to lastu kowe gak percaya ora ono, tidak meyakini bahwa aku ini Tuhanmu? Qalu ruh menjawab, bala, benar. Syahidna fil madin, syahidna, ruh menjawab, kami benar-benar menyaksikan. Nah, ini urusan ruh. Alatnya tasawuf, tujuannya wusul, tujuannya liqa Allah, tujuannya bertemu dengan Allah. Ini dinamakan abudah. Islam menyembah ke Allah, iman masih berjalan menuju Allah, ihsan sudah sampai wusul ke Allah. Nah, ini apa ulama tasawuf membagi 3 hal ini. Karena itulah asy-syari'ah li islahid dawahir. Syariat adalah untuk memperbaiki dohir yang nampak, jumlah gereja. Wa tariqah li islahil dhamair. Tarekat, jalan yang ditempuh masih berjalan untuk memperbaiki qalbu. Wal haqiqah li islahis syara'ir. Hakikat untuk memperbaiki ruh. Ini 3 hal ini. Sekarang kita membandingkan dengan Ramadan, puasa. Ada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya ambil dari kitab Al-Adaj li Jamil Usul juz 3 halaman 48. Man shoma Ramadana, barang siapa puasa Ramadan imanan karena iman. Di dalam kitab Faidul Qadir, imanan di sini adalah tasdikon bisawab billah, membenarkan, meyakini bahwa pahala-pahala dari Allah. Au annahu haq, atau iman di sini meyakini benar-benar bahwa Allah itu hak, benar adanya. Ini iman. Kedua, wa ikhtisaban, mencari ridho Allah. Apabila di kitab ini ikhtisaban li amrillah bihi taliban li ajri au iradatil wajh. Ikhtisaban di sini adalah memenuhi perintah Allah. Puasa memenuhi perintah Allah yang dicari li ajri, krono ganjaran, atau karena iradah, menghendaki bertemu ke Allah. Ini. Jadi barang siapa berpuasa karena iman. Kedua, karena ikhtisaban, ghufira, diampuni. Ghufira lahu ma taqaddama min dambih,
dosa-dosa yang lalu diampuni. Tapi ada yang menambahi matakhor atau yang akan datang. Saya tertarik kepada iman ihtisaban, puasa. Barang siapa berpuasa Ramadan dengan iman, dengan ihtisaban, dosa-dosa yang lalu diampuni. Ada yang menamai ta'akhor dan akan datang. Di sini terletak iman. Iman itu di dalam. Iman itu kan di dengkul, di jero. Ihtisaban. Kalau saya lebih condong koreksi diri. Self correction. Kalau saya lebih condong mana ihtisaban itu self correction, muhasabah pada diri sendiri. Tapi di kitab Faidul Qadir yang dinamakan ihtisaban ialah memenuhi perintah Allah, motivasinya toliban ajr, mencari pahala. Ini. Tapi saya lebih condong ihtisaban, mengkoreksi diri. Jadi dengan demikian, maka diampuni oleh Allah kalau memang berdasarkan iman, yakin kepada Allah. Di dalam diri ini hanya ada Allah, iman ke Allah, gak nolak-nolak, menang Allah toh. Dan muhasabah, mengoreksi diri. Ya. Inilah akan menuju pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan kita sudah paham banyak membicarakan kamin so'imin selanjutnya. Banyak sekali orang yang berpuasa tidak mendapat apa-apa. Hanya mendapat dua. Al-ju' wal atos. Lapar, haus, lapar, haus, lapar, haus. Puasanya itu dapat. Hanya itu saja. Mengapa? Karena puasanya hanya penampakan lahiriah. Dalam tidak terpakai. Kalau dipakai imanan wa ihtisaban, ghufira, diampuni. Tapi ini tidak. Berpuasa hanya didapat haus, lapar, haus, lapar. Jadi menurut pandangan tasawuf, memang kita haus, lapar. Dalam jasad, haus, lapar. Karena tidak makan, tidak minum. Dan apa-apa yang membatalkan puasa tidak dilaksanakan oleh jasmani, rogo. Tapi batin selalu dialog berbahagia karena selalu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau casing jasad dilungkas dut, dipangan, rayap pangan, tapi sini akan abadi. Jadi inilah harus ada gabungan antara Islam, ihsan, iman, syariat, tarekat, hakikat merupakan satu kesatuan sehingga lahir, batin, ruh, kolbu, jiwa merasakan ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah puasa ini merupakan penggodokan condro di muko di dalam tiga hal: tahalli, tajalli. Ini
Jadi puasa tidak sekedar lapar gitu aja. Tapi ada 3 hal yang harus dikoreksi dalam diri. Takholli. Apa takholli? Umpama wadah ngono. Rusuh dikorai. Umpama mau ngecat tembok, lumut-lumut dikerik. Itu takholli. Jadi kita membersihkan di dalam ini dari kotoran-kotoran ria, hasud, iri, ujub. Ujub tutu berarti diwalik bojo tutu. Iki ain iki ujub. Ujubmu nang direk lah bojo. Ain ujub. Apa ujub? Ujub itu gawok. Heran aku. Aku ki kok heran yo. Aku kok sregep tahajud yo. Ujub. Aku ki kok hebat. Aku ki kok berilmu ya. Ini ujub. Aku ki kalau penampilan luar hebat. Monggo. Casing hebat. Tapi di sini ada penyakit ujub. Heran kepada diri sendiri. Aku kok bisa ya gini ya. Aku kok pintar ya. Aku kok tahajudan ya. Aku ujub. Kalau sudah demikian, wes bablas amali. Hilang sudah. Sehingga kita merasa sudah hebat. Kita sudah merasa demikian tinggi. Nanti di hadapan Allah bukan nol, min. Ini. Mengapa? Karena tidak ditata. Di dalam itu tidak ditata, hanya penampilan luar saja. Seharusnya penampilan luar hebat, penampilan dalam hebat, selalu dzikir kepada Allah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyatul mubarakatus. Subhanallah. Di dalam Allah. Gabungan ini. Jadi Ramadan adalah merupakan peningkatan pertama. Takholli, dibersihkan di dalam ini, bersih, tobat, istiqomah. Kemudian tahalli, dihias. Yang biasanya enggak sholat sunat dihiasi. Biasanya enggak wiridan. Biasanya enggak membaca Quran. Biasanya medit, saiki setengah loman. Lek biyen setengah loman, saiki loman. Nah, itu berarti tahalli, menghias. Kita kan sudah pernah dengar suatu hadis. Inna Allah la yanduru ijsamikum wa la ila suwarikum wallati yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Allah itu tidak melihat penampilanmu, tidak melihat wajahmu yang gagah, yang cantik, tidak. Walakin, tetapi yang dulu melihat Allah itu ke sini, ke dalam. Wa a'malikum, amal. Jadi dua gabungan, qulub, amal. Lahiriah, batiniah, digabung jadi satu. Ini. Jadi kalau kita berpuasa hanya lahiriah saja yang diperoleh, lapar, haus, hanya itu. Kita kadang-kala coba kita lihat, Pak.
Apa yang sudah didapat oleh kita waktu kita wiridan subhanallah, subhanallah, atau mengejar target 33 subhanallah, subhanallah, subhanallah. Apa yang sudah didapat? Alhamdulillah, alhamdulillah. Target 30. Apa yang sudah didapat? Rasa wis oleh apa enggak? Hidup itu indah karena ada rasa. Rasa itu indah karena nurullah, pancaran cahaya dari Allah. Ini. Jadi kurang 5 menit. Jadi tahalli, pembersihan, tahalli, menghias, tajalli, tajalli. Bahasa pesantren ngedeng. Allah melihat sumilirnya angin yang menampar di pipi. Bukan anginnya, batin Allah. Ini. Melihat deburan ombak di pantai ngeliat. Mata menatap deburan ombak. Batin Allah. Melihat semua Allah. Nah, ini akan terjadi pengenalan kepada Allah. Itulah yang istilah Berdek ngomong ini, istilahnya makrifat kepada Allah. Pakai bahasa Indonesia saja, mengenal Allah. Jadi tidak sekedar ucapan, tidak sekedar zikir, tetapi mengenal Allah. Inilah gabungan ini. Jemaah yang berbahagia, di dalam Sahih Muslim halaman 469. Inna lisoimi farhataini. Bagi orang yang berpuasa ada 2 kebahagiaan. Pertama, ida aftara fariha. Tatkala berbuka fariha, bahagia. Secara psikologis, maghrib senang, jelas itu. Kedua, wa idza laqiyallah fariha. Apabila liko bertemu Allah, bahagia. Tapi untuk bertemu ke Allah tadi tingkatannya abudah, ihsan. Kitabnya tasawuf kan begitu. Ini tujuannya wusul liqa Allah. Jadi untuk wa idza laqiyallah fariha, dari pandangan tasawuf harus mencapai ihsan. Ihsan. Ibadah ka'annaka tarahu, seolah-olah kita melihat Allah. Kalau enggak bisa, Allah selalu mendeteksi kita. Mendeteksi batin kita. Seluruh dideteksi, diteropong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu, wa idza laqiyallah fariha. Ya, mungkin ada yang berpendapat bertemu Allah nanti di akhirat. Tapi pandangan orang tasawuf, jasad yang lapar haus. Tapi di dalam ini selalu dialog, selalu berbahagia karena tajalli Allah. Allah bahagia. Ini jemaah yang berbahagia.
Di dalam kitab Iqadul Himam 248 disebutkan, langsung saya terjemahkan waktu pas habis. Kadangkala ma la tajiduhu fi shaum was shalah. Kadangkala bertambahnya keyakinan, bertambahnya tasdik itu kadangkala tidak lewat berpuasa. Kadangkala tidak lewat sholat. Kita berpuasa, yo pancet hati. Kini sholat, yo kadangkala pancet hati. Versi hati manusia semua berbeda. Karena itu Allah menyadari. Allah dikai problem, dikai cobaan oleh Allah. Sehingga lewat uji coba ini baru menyadari keyakinan kepada Allah. Kadang-kadang kita sholat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa? Kok ngono? Iya. Ini waqad yujadu al-abdu katsiras shalah wasiyam. Banyak sholat, banyak berpuasa, tapi wababu qalbi, pintu hatinya masdudun, tertutup. Lesan Allahu Akbar, weteng duwe, tapi hatinya masih tertutup. Apa? Li istighalihi, karena dia sibuk, sibuk bi umuri dunyahu, urusan dunia. Inilah sehingga apa? Wahum al aksaru minan nas. Iki akeh-akeh menungso ngene. Iqadul Himam. Kebanyakan manusia demikian. Yo salat, yo poso, tapi yo maca subhanallah balapan 33, tapi babul qalbu masdudah, tertutup hati ini. Mengapa? Li istighol, karena sibuk dengan urusan dunia. Justru dengan salat eling alih Allahu Akbar. Loh, bandengku durung tak tutup hari gimana? Allahu Akbar. Loh, kuncine mobil. Karena itu Allah memberi suatu uji coba. Hidup itu uji coba. Al-Muluk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsan. Bukan hasan loh, ada alif tafdil. Allah menciptakan al-maut, Allah menciptakan al-hayat, kehidupan adalah memberi problem, masalah. 1 juta problem terselesaikan, berjuta-juta datang problem. Mengapa? Ayyukum, ndi aksan, yang paling berkualitas. Kalau hasan bagus, ini ono alife. Mana yang lebih bagus? Mana lebih bagus amalnya? Jadi dengan ujian itu kadang-kadang manusia sadar, oh iya ya, uripku ki ngene ya. Oh iya, baru sadar. Jadi sebenarnya Allah memberi ujian, Allah memberi problem adalah merupakan kasih sayang Allah kepada kita. Justru kita tolak. Kita diberi sakit. Hakikatnya adalah rahmat Allah. Jadi karena kadang-kadang kita tidak sadar dalam hidup dan kehidupan. Sudah lebih 5 menit. Dan terakhir, untuk hidup tercurahkan rahmat dari Allah. Hidup damai, tenang.
Kalau menurut Al-Quran, ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Ala eling-eling bidzikrillahi, sebab kowe eling nang Allah, tatmainu bisa tenang apa? Al-qulub, ati. Kita supaya sukses dalam hidup dan kehidupan, damai. Indallah, saya ulang, indallah, di sisi Allah kita merasa jahil, bodoh, karena hanya Engkau Allah yang Al-Adim, yang maha intelektual, yang maha mengetahui. Allah, aku ki fakir, hanya Engkau Allah yang maha kaya. Allah, kula niki panggenan apes. Sebab napa? Panjenengan Allah Qadirun, maha kuasa. Kula niki dhaif, lemah. Sebab apa? Engkau Al-Quwah, kuat. Sini. Oh, jare Allah, kawula ki lek ngono, aku sing disanjung, jare Allah. Dia merasa lemah. Oh, lek ngono, pakai rahmat. Innamas shadaqat lil fuqara. Secara syariat, sedekah zakat iku buat 8 asnaf, di antaranya fuqara. Innamas shadaqat, ono inama. Kalau inama itu enggak ada istisna, enggak ada. Illa enggak ono. Innamas shadaqatu lil fuqara, angin pestine sedekah zakat iku lil fuqara, saterusnya. Ini secara syariat, zakat, sedekah ke fakir miskin. Coba kita cek di Al-Quran. Walaqad nasarakumullah bi Badrin wa antum adillah. Ono waune, ono lame, ono kote. Demi yakti sak temene aku nulung kowe kabeh ndek perang Badar. Apa sebab? Wa antum, kamu, kondisi psikologismu bila merasa hina. Inilah kesuksesan di perang Badar, karena orang muslim 313 itu merasa manpower kurang, segalanya kurang, senjata kurang, tapi merasa rendah. Adillah, di sisi Allah, dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di perang Uhud, di perang Hunain, merasa kekuatan hebat, terjadi persoalan. Nah, dari sinilah untuk sukses di dalam hidup dan kehidupan. Sini, aku ini tidak ada arti hina. Engkau yang aziz, aku ini bodoh. Engkau Allah yang hebat. Kalau sudah demikian, hati ini sudah demikian, info SMS untuk memudahkan saja. SMS info sangka Allah ngisi nang rene nang jero, ditransfer ambek jero iki nang otak, sehingga berpikir. Otak memerintahkan ke tangan, ke mata, ke kaki. Bisa bagus karena yang mengatur Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf lebih 10 menit. Kata Bapak tadi ada tanya jawab gitu. Iya. Silakan. Mungkin ada satu pertanyaan saja, 5 menit karena sisa waktu kita barangkali. Monggo. Monggo, cukup singkat saja pertanyaannya. Monggo Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja, Yai.
Muqarabah itu masuk di dimensi mana? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Ahmad Ghazali ini putra Bapak Kiai Haji Siro Dahlan. Sebelum saya mondok ke pesantren sama Mas Effendi itu saya belajar di Romo Kiai Siro Dahlan. Muqarabah itu sudah masuk ke dalam, sudah masuk ke dalam ini antara iman dan keiksan ini. Pokok sing dijopo itu adalah Islam. Kalau sudah ke dalam ini torekot hakikat ini. Jadi perpaduan antara lahir dan batin inilah akan mencapai suatu kebaikan. Ojo dohir tok batin yo iya, ojo batin tok, le batin tok gak sembayang zindik, kafir zindik. Saya kira itu ya untuk diperluas jawaban enggak bisa sudah jam ya. Moga-moga manfaat. Mari kita tutup dengan doa. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Wa astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'alna fi qulubina nuran wa fi sam'ina nuran wa fi basarina nuran wa fi lisanina nuran wa fi fawqina nuran wa fi tahtina nuran wa fi yaminina nuran wa fi simalina nuran wa fi kulli jasadin nuran wa tub alaina taubatan nasuha ya alima ma fis sudur akhrijna ya Allah minad dhulumat ilan nur. Allahumma adkhilna jannata mal abrar ya azizu ya ghafar. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Allahumma tim lana bi husnil khatimah. Allahumma tim lana bi husnil khatimah. Allahumma tim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Billahil musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.